Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Sahabat kibar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu." Ulama menamsilkan kehidupan dunia ini berkisar dalam 7 masa saja. Yang pertama masa kejadian atau lahirnya kita. Yang kedua, hari ketika manusia mati. Dan yang ketiga, sisa 5 hari lagi adalah masa menunggu hari kematian. Maka manusia pun mengisi 5 hari sisa tersebut. Namun, kehidupan manusia dunia ini umumnya kebanyakan diisi dengan 5 perkara saja pula. Yang pertama, sibuk bermain-main. Atau yang kedua, sibuk melihat orang lain bermain-main. Atau yang ketiga, sibuk ingin dilihat, pamer perhiasan, fashion. Atau yang keempat, sibuk berlomba-lomba dalam kemegahan. Saya adalah saya adalah doktor, saya adalah pejabat, saya anak pejabat, dan lain-lain. Atau sibuk bermegah-megahan dalam bilangan anak, anak saya sudah jadi ini, anak saya sudah jadi itu, anak saya konglomerat. Atau dia bermegah-megahan dalam harta. Wah, saya sudah punya puluhan hektar tanah, saya punya perusahaan ini, rumah saya sekian banyak, Jadi berlomba dalam duniawi di kalangan manusia. Maka dari sini ulama menasihati kita bahwa sesungguhnya kita akan terus berada dalam petunjuk, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan memuaskan, selama dalam diri kita ini tidak ada 2 jenis kemabukan. Yang pertama, mabuk kemewahan dunia. Yang kedua, mabuk kejahilan. Selagi 2 hal ini tidak menyerang diri kita, maka kita akan terus dalam kebaikannya, mengajak kepada kebaikan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mabuk kejahilan? Ulama menjelaskan, maksud dari kejahilan itu adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hilang semangat untuk mendalami ilmu agama, hilang jazbah untuk mengetahui apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin tahu apa hak Allah, apa hak manusia, apa hak tetangga. Maka di akhir umurnya, jika dia mabuk seperti itu, dia akan meninggalkan usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan meninggalkan mujahadah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Maka ketika dunia ini dipenuhi dengan suasana jahil, suasana kejahilan, tidak lagi mementingkan agama, tidak lagi mau mengetahui apa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada kondisi seperti ini, apabila pada saat itu ada orang yang mau bangkit untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat mereka ini akan sama seperti derajat muhajirin dan ansor. Ini derajat manusia terbaik, Masya Allah. Nah, apabila kita coba lihat perumpamaan dunia ini, itu ibarat tukang kebun menanam benih sebelum hujan. Apabila telah turun hujan, dia akan amati apakah sudah tumbuh tunas dari benih-benih tadi. Kalau tunasnya sudah keluar, maka dia pun merasa bahagia, Dia akan terus amati. Dia lihat sampai tunas tadi menjadi anak pokok seperti pohon, hingga menjadi pohon yang besar, kemudian cabangnya menjulang ke langit, melahirkan buah-buahan, memenuhi ruang, memenuhi kebun, Apabila ada angin datang, pohon tadi menari-nari sesuai dengan arah tiupan angin, maka menimbulkan rasa senang, rasa takjub dalam hati penanamnya. Namun gak lama setelah itu, waktu berlalu, dahan pun mulai menguning, daun-daun mulai kering, maka berguguranlah daun-daun tadi. Buah-buahnya pun berjatuhan. Dan dari jejatuhan daun, dan bunga buah-buahan tadi, maka tumbuhlah tunas-tunas baru. Sementara pohon yang berguguran tadi pun jadi telanjang sekarang. Maka dari tunas-tunas yang tumbuh tadi, dari jejatuhan tadi, ketika mereka tumbuh dan mereka melihat pohon yang sudah rontok tadi, sudah botak tadi, sudah telanjang tadi, maka
Tunas-tunas tadi pun tertawa. Kamu sudah tua, sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Maka pohon tua tadi membalas dengan berkata, suatu saat kamu akan seperti aku. Hari ini giliranku, maka besok kamu pun akan mengalami seperti aku. Maka sebagaimana tanaman tadi, begitu pula manusia, ada masa dia berlagak sombong, sampai suatu hari dia akan binasa. Maka perlu kita ingat, terlebih dari saya sendiri, bahwa setelah melalui kehidupan dunia ini, masuk ke kubur, maka bermulalah kehidupan akhirat. Maka apabila manusia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka surga telah menantinya. Sungai Arak, sungai madu, bidadari, dan lain-lain. Namun manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan, tidak mengindahkan halal dan haram, maka di akhirat nanti dia akan diazab dengan azab yang pedih. Nauzubillah. Dibutakan matanya, seolah-olah dia tidak pernah tahu, tidak pernah melihat bahwa ada kehidupan akhirat. Dia ditimpa azabun syadid. Wahai manusia, tidaklah dunia itu melainkan permainan dan senda gurau belaka. Maka bagaimana manusia harus mengisi waktunya dengan efektif selama di masa yang sangat singkat ini? Maka kita coba ingat kembali salah satu hadis Nabi Sebagaimana dari manusia hidup dalam 5 hari, maka di akhirat pun nanti akan ditanya terhadap 5 persoalan. Dalam hadis yang mafhumnya, tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 5 hal dan menjawab 5 hal berikut. Yang pertama, kami telah beri kamu umur, di mana kamu habiskan? Kami telah beri usia muda, dalam kemudaan tadi apa yang telah diperbuat? Kemudian dari mana kamu peroleh harta? Hasilkan harta. Apakah caranya halal, haram, riba, menipu, merampas, menyeleweng, Dan kemudian harta yang kamu peroleh kemana kamu belanjakan? Adakah digunakan untuk menghidupkan amal di setiap rumah manusia, atau digunakan untuk belanja dalam rangka bermegah-megahan, untuk memperbesar kendaraan, memperbesar rumah, dan lain-lain? Apakah amalan kamu mengikuti apa yang kamu ketahui, atau maksudnya apakah ilmu kamu telah diamalkan? Apakah kamu tahu bahwa Allah itu esa? Apakah kamu tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu? Apakah kamu tahu bahwa Allah pemilik segala sesuatu? Allah yang maha agung. Apakah kamu telah meletakkan diri kamu dalam penghambaan? Apakah kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui? Itulah 5 khulasah dari penciptaan manusia ini. Bagi setiap orang, apabila dia bisa menjawab 5 persoalan tersebut, barulah dia akan selamat. Sehingga dalam Al-Quran sering sekali dikisahkan tentang orang-orang yang mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk kejahilan, mabuk kesombongan. Kita lihat di sana ada Fir'aun, Qorun, Haman, ada Namrud. Itu semua adalah kisah-kisah nyata untuk menjadi pelajaran buat kita. Maka Allah berikan kita waktu dan harta sebagai peluang untuk digunakan dalam membangun kehidupan akhirat kita. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka telah memiliki tujuan yang sangat jelas dalam hidup ini. Maka apabila menghadap tujuan, maka benda-benda kecil di arah tujuan akan nampak. Tapi benda yang berada di belakang arah tujuan gak nampak. Para sahabat demikian. Arah tujuan mereka adalah akhirat. Maka mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Kita ikuti sirah Nabi. Rasulullah telah buat usaha 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah untuk menghidupkan agama. Karena tidak bisa buat dakwah secara terbuka di Mekah, Rasulullah menawarkan nusrah, pertolongan ke orang-orang Madinah. Sehingga sebagai penghargaan Allah kepada orang Ansor, Allah kekalkan jasad Nabi di daerah Ansor di Madinah. Ini adalah asbab kesediaan orang-orang Ansor dalam menolong agama Allah. Nabi telah bersabda, apabila orang memilihkan jalan, maka aku akan pilihkan jalan yang dilalui orang-orang Ansor. Begitulah Allah muliakan derajat orang-orang Ansor. Sehingga Allah perintahkan kita, jadilah kamu Ansarullah, pembantu agama Allah. Di akhirat baginda Rasulullah akan menunggu di Telaga Kausar. Orang-orang yang hidup sebagai Ansarullah, pembantu agama Allah, kelak akan dipeluk oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita hari ini, marilah kita niatkan mulai saat ini
untuk menjadi ansarullah. Niatkan harta, diri, waktu, keluarga kita, ya kan? Apapun yang kita punya, potensi kita digunakan untuk membantu agama Allah. Demikian sahabat kibar yang Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah itu karena kebodohan dari saya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.